Kampung Cirende. Cirende berasal dari nama pohon rende. Karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon rende. Pohon rende itu sendiri ialah pohon untuk bahan obat herbal. Maka dari itu, kampung ini disebut Kampung Cirende. Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat Cirende sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan, serta adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip ngindung ka waktu, mibapa ka zaman. Arti dari ngindung ka waktu ialah kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing. Sedangkan mibapa ka zaman memiliki arti masyarakat kampung adat Cirende tidak melawan akan perubahan zaman, akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa handphone, dan penerangan. Masyarakat ini punya konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu. Pengolahan singkong menjadi rasi telah dilakukan masyarakat kampung adat Cirende selama kurang lebih 85 tahun. Hal tersebut membuat mereka mandiri soal pangan. Kehidupan di sini bisa dibilang tak terpengaruh gejolak ekonomi sosial, terutama soal fluktuasi harga beras. Abad ke-16 namanya Cirende sudah ada. Kebetulan di dalamnya ada warga adat. Sekarang kalau nggak salah itu abad 21. Perkiraan 500 tahun ke belakang itu sudah ada yang namanya Kampung Cirende. Dan tetap menjaga. Karena orang Sunda tetap menjaga tradisinya, ritualnya, alamnya, ya budayanya tetap dijaga. Kebetulan Jawa Barat itu banyak nama kampung itu dari termasuk kota Abah, Cimahi gitu. Kebetulan Cirende ngambil dari itu C-nya air, Rende-nya dulu di sini ada pohon rende, jadi dikasih nama Cirende. Kebetulan Cirende ada dua sejarah Cirende dan sejarah pangan. Kalau sejarah pangan mungkin dari tahun 1918, tahun 1918 itu sesepuh kami sudah menyuruh berhenti makan beras. Ya ternyata emang Abah lah salah satu yang di warga adat mungkin usia 62 tahun tuh nggak pernah makan beras. Jadi sejauh nggak makan beras itu kalau Abah pergi ke pasar belanja, karena Abah punya usaha warung, jadi beli gorengan, contoh kalau itu pakai tepung, itu tepungnya harus dipertanyakan apakah itu tepung terigu atau turunan dari beras yang namanya tepung rose bran. Jadi kalau memakan itu hati-hati, karena kalau di adat itu ada yang namanya pamali gitu. Jadi jangan sembarangan memakan karena kalau ada kandungan dari beras gitu. Ternyata ya Abah berbicara sampai usia sekarang nggak pernah makan beras. Itu kebanyakannya di warga adat. Itu kan kalau di adat mungkin condong lebih ke tradisi mungkin tradisi pernikahan, tradisi kematian, mungkin selamatannya tanggal 1 Syura. Jadi di bulan 1 Syura itu ada 3 penanggalan yang udah disakralkan sama orang tua. Tanggal 1 Syura, 10 Syura, tanggal 30 Syura. Dan masih banyak tradisi sebetulnya, termasuk ya yang sederhana aja, mungkin nanam singkong, panen singkong itu harus ada tradisi. Atau sesebutannya ada mipit kudu amit ngalah kudu bibirja, lebih ke bentuk permisi lah. Permisi kepada siapa? Ya kepada yang maha kuasa. Kebetulan semua kita diciptakan oleh yang maha kuasa seperti itu. Karena di Cirende itu ada sebuah daya tarik, ya mungkin masyarakat adat
kenapa sih makan singkong? Karena mungkin melihatnya mereka sederhana, sawahnya masih ada, berasnya masih ada. Karena Abah makan singkong itu bukan tanpa alasan. Kalau Abah lihat orang tua dulu di Cirende itu cukup hebat. Bisa melihat ke depan negara kita seperti apa tentang urusan pangan. Apa yang terjadi? Karena alamnya yang habis. Alamnya menyusut, pertumbuhan manusia itu terus bertambah. Akhirnya entah tahun berapa ratus tahun lagi ke belakang nanti atau ke depan, Abah meyakini ini negara kita akan terjadi krisis pangan. Permasalahannya alam yang habis. Yang jadi industri, yang jadi mall, yang jadi perumahan, dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan manusia terus bertambah. Alam kan nggak bertambah, hanya segini. Dan terus dikikis oleh bangunan. Itu harusnya menjadi sebuah pemahaman Cirende. Masyarakatnya jangan sampai ketergantungan dengan yang namanya beras. Apa yang harus dirubah? Pola makan dan pola pikir mindset kita. Karena kalau lihat orang makan beras kan kebutuhannya sangat banyak. Mungkin kalian mengalami pagi-pagi makan bubur, siang makan kupat tahu. Itu bercerita belum makan. Yang tadi apa yang dikunyah itu gitu. Kalau Abah udah makan singkong atau comro terbuat dari singkong, itu yang namanya makan itu makan. Karena kategori makan itu dikunyah, masuk ke perut itu makan. Sebetulnya itu daya tarik Cirende itu mungkin lebih ke ketahanan pangan, Kalau Abah itu mungkin udah 105 tahun ya. Ketahanan pangan di Cirende udah 105 tahun. Kita hitung dari tahun 1918 sampai sekarang. Hampir masuk ke 2020. Semua dilengkapi dengan konsep ya. Kalau di hutan mungkin di sini ada hutan tutupan. Di sini ada hutan larangan. Di sini ada hutan baladahan. Itu konsep tentang alam, pemahaman kepada masyarakat. Makanya kalau ke sini banyak orang ya dari kampus macam programnya hiking. Abah hanya menyuruh tidak boleh pakai alas kaki dan tidak boleh pakai kain warna merah. Itu kalau ke kebun. Karena mungkin kemarin ada kejadian mereka tanpa etika, tanpa izin masuk ke kebun. Ternyata ya mungkin mereka membuktikan bahkan itu hutan-hutan larangan. Ternyata ada 5 orang yang kerasukan. Itu tanpa izin. Mereka pakai sepatu, bebas lah mereka. Karena itu nggak resmi. Gitu. Kalau ada program resmi di sini harus masuk dulu ke balai. Nanti dikasih pemahaman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang jelas tidak boleh pakai alas kaki dan tidak boleh pakai kain warna merah. Itu jadi kalau di adat itu semua ada konsep hitungannya dari 3. Mungkin di sini ada yang namanya tritangtu. Tritangtu itu tekad, ucap, dan lampah. Lalu ada tata wayah, ada tata lampah, ada tata wilayah. Kan itu konsep-konsep adat. Makanya Abah meyakini kalau berbicara adat, alamnya semuanya utuh. Bukan hanya Cirende. Mau saudara Abah Baduy, mau saudara Abah Kampung Naga, Kampung Duku itu semua dekat dengan. Karena kalau adat itu pakai hukumnya hukum adat. Hukum adat itu hukum adikodrati, hukum kepastian atau hukum ketuhanan. Apa yang orang tua bilang pamali itu nggak bisa dirubah. Beda dengan tuh hukum tata negara. Apa ya hukum tata negara yang jadi? Karena itu hukum produksi, hukum dibikin oleh parlemen. Ternyata kan banyak orang yang dilanggar. Karena pemerintah itu membuat undang-undang memang untuk dilanggar untuk mereka. Tapi kalau adat nggak seperti itu. Adatnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita berbicara Jawa Barat, ini kan bagian kecil dari Jawa Barat. Di sini kalau misi Jawa Barat itu yang namanya punya rasa kasih sayang, atau yang namanya Eyang Prabu Siliwangi itu kan bukan nama, itu kan jabatan. Itu Siliwangi itu harus disenitan, saling mewangikan. Karena di dalamnya ada Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Jadi nyahan, didehan, ya intinya punya rasa kasih sayang. Kalau berbicara ini Jawa Barat, ada hal yang dijaga 3 yang biasa di sini selalu dijaga tentang bahasa Sunda. Di sini anak-anak sehari-hari bahasa Sunda dan ini di sini diajarkan. Di sini setiap hari Minggu, hari ini mungkin nanti sore diajarkan menulis aksara Sunda. Dan tenaga pendidiknya bukan dari dinas pendidikan karena gurunya nggak bisa. Di sini oleh anak-anak adat di sini diajarkan. Satu bahasa, 2 aksara, ketiga ya salah satu ini kesenian yang harus dijaga. Karena ini jati di Jawa Barat. Walaupun ya lihat di kota udah nggak hampir hilang keseniannya, bahasanya, aksaranya pun mereka udah nggak bisa. Gitu. Ya, Cirende mungkin
mesti dijaga, dilestarikan. Itu yang paling ya kalian kalau merasa jadi orang Jawa Barat. Karena kalau sebuah pemahaman mungkin di sini Cirende harus ada yang namanya makhluk cicing, harus adanya makhluk nyaring, harus ada makhluk eling. Makhluk cicing itu apa? Kita konsen ke alam, jangan merusak alam. Pepohonannya harus diperbanyak, karena itu kan makhluk cicing. Mereka hidupnya dengan apa? Lalu makhluk nyaring. Makhluk jaring itu apa? Karena saringan itu di mobil juga ada filter untuk menyaring. Wujud kita sebagai manusia, kita punya mulut, hati-hati punya mulut. Karena di zaman sekarang yang namanya korban nyawa itu lebih dari zaman pra. Hanya salah bicara, salah mengucap itu akan terjadi pembunuhan. Karena kita ada 7 yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa di badan kita. Buat apa punya kaki? Buat apa punya tangan? Buat apa punya mulut? Punya telinga? Punya hidung? Kan gitu. Lalu punya kulit? Buat apa itu? Fungsinya? Itu sangat-sangat riskan kalau kita sembarangan menggunakan. Karena mulut itu bukan untuk menceritakan orang lain. Kaki bukan untuk menenang orang lain. Tangan bukan untuk melukai orang lain. Itu kan sebuah tuntunan. Sebetulnya kalau Abah pikirkan semua yang diucapkan ini, kalau Cirende harapan Abah menjadi sebuah tuntunan. Mudah-mudahan tentang ketahanan pangan. Cirende tidak produksi banyak singkong, tidak produksi banyak karena terbentur oleh tata ruang alam. Harapan Abah ini Cirende ke depannya ada Cirende yang lain. Contoh lahan pertanian mesti ada. Tolonglah masyarakatnya jangan berbicara kelaparan. Nggak mungkin negara kita orangnya kelaparan. Kecuali ketergantungan dengan beras. Itu akan kelaparan. Akan terjadi kelaparan. Sementara kan 70% impor beras pemerintah. Di kita hanya 30% disediakan. Kalau kita berpikir ya kalau harapan Abah kan kalian generasi penerus mudah-mudahan menjadi pemimpin bangsa ini. Kan harus melihat Cirende. Cirende sangat sejahtera, tidak berpikir harus beli beras, kan itu cukup sejahtera. Itu ya mudah-mudahan kalian ke depannya sukses lah.